Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida dengan NIM 2530101009. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Syibir Syekh Nurjati Cirebon dengan dosen pengampun Bapak Saiful Mubarak MPD. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam tata bahasa Arab atau nahwu syorob, yaitu isim. Khususnya kita akan belajar macam-macam isim, dilihat dari jenisnya, umum khususnya, jumlahnya, dan juga i'rabnya. Kita juga akan membahas ciri-ciri dan contohnya agar kalian lebih mudah memahami dan mengenal kata benda dalam bahasa Arab. Simak videonya. Bye-bye. Nah, yang kita bahas kali ini adalah isim. Secara bahasa, isim berarti nama atau penanda sesuatu. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak terikat waktu. Artinya, isim menunjukkan sesuatu bisa berupa orang, benda, tempat, sifat, atau keadaan, tetapi tidak menunjukkan kapan terjadinya. Contohnya seperti kitabun, buku. Jadi setiap kata mengandung makna benda atau sifat dan tidak menunjukkan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian isim berdasarkan jenisnya. Terbagi menjadi dua, ada isim mudzakkar dan ada isim muannas. Nah, isim muannas artinya isim yang berjenis perempuan. Cirinya ada isim yang berakhiran tak marbutoh. Tak marbutoh adalah tak yang terletak di akhir kata, seperti ini ataupun seperti ini. Nah, contohnya madrasatun artinya sekolah. Ciri yang lain yaitu semua nama perempuan. Contohnya seperti Fatimatun, mereka memiliki ciri tak marbutoh di akhir. Tetapi ada nama-nama yang tidak memiliki tak marbutoh di akhir, seperti Zainabun, mereka tetap termasuk isim muannas karena nama-nama mereka tuh sering kali dipakai di nama-nama perempuan. Jadi mereka termasuk isim muannas itu. Nomor 2-nya ada isim mudzakkar yang artinya isim yang berjenis laki-laki. Isim mudzakkar di sini memiliki cirinya yaitu pertama tidak berakhiran tak, ya. Contohnya seperti kitabun, gitu. Semua akhirnya tuh selain dari huruf tak, gitu, tak marbutoh. Itu berarti berjenis laki-laki. Ciri yang lain juga ada semua nama laki-laki. Contohnya Zaidun atau Muhammadun, gitu. Tapi ada juga nama yang berakhiran tak, seperti tak marbutoh, ya, seperti Tolhatun atau Hamzatun. Mereka tetap disebut isim mudzakkar karena nama-nama mereka keseringan tuh dipakai untuk laki-laki gitu. Jadi mereka tetap masuk dalam isim mudzakkar gitu kata-katanya. Pembagian isim yang selanjutnya ada isim umum dan khususnya. Isim umum dan khususnya itu terbagi menjadi dua, ada isim nakiroh dan ada isim makrifat. Isim nakiroh adalah kata yang akhirannya tuh bertanwin dan tidak bisa, ya, dimasuki al. Definisinya huwa ma wudi'a lil ghairi muayyanin. Sesuatu kata artinya tuh sesuatu kata yang belum spesifik atau bermaknanya tuh umum gitu. Contohnya seperti waladun, anak, rajulun, waladun, seorang anak, rajulun, seorang pemuda, nabiyun, seorang nabi. Nah, kata nabiyunnya tuh punya makna umum. Jadi dia tuh enggak jelas gitu. Nabi yang mana, kan nabi kan banyak, ya, enggak Nabi Muhammad, enggak gitu. Si contohnya tuh enggak khusus gitu. Jadi mereka tuh, jadi si katanya tuh masih
umum gitu, nabiyun, seorang nabi. Nomor 2-nya ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat tuh punya definisi huwa ma ulia muayyani, yaitu sesuatu kata yang spesifik, kebalikannya dari isim nakiroh. Contohnya seperti Muhammadun, Aisyatuna, mereka tuh nama-nama yang khusus gitu, khusus gitu, spesifik. Karena udah jelas ya, mereka tuh nama orang gitu, Muhammad dan Aisyah. Terus contoh yang lain ada abuka. Nah, abuka artinya ayahmu. Kalau kita katakan abu, ayah, itu masih umum ya, seorang ayah gitu. Tetapi kalau kita sandarkan abunya itu di akhirnya kepada ka menjadi abuka, artinya ayahmu, maka dia langsung bermakna isim makrifat karena ada ka, ada kata ka di akhirnya yang bisa merubah ke maknanya gitu. Cirinya bisa dimasuki alif lam, atau juga bisa berupa nama orang, nama tempat, kata ganti seperti anta, ana, atau kata tunjuk seperti tilka dan hada gitu. Pembagian isim yang selanjutnya itu ada isim berdasarkan i'robnya atau perubahan akhir katanya. Isim berdasarkan i'robnya tuh terbagi menjadi dua ya. Ada isim mu'rob dan juga ada isim mabni. Isim mu'rob adalah isim yang dapat berubah akhirnya disebabkan masuknya amil karena jabatannya dalam struktur kalimat. Contohnya qala rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin. Nah, si kata rajulnya di sini tuh kata akhirnya tuh bisa berubah-ubah, bisa fathah, bisa kasro ataupun domah. Oleh karena itu, si rojul di sini tuh termasuk isim mu'rob dan proses perubahannya itu tuh disebut i'rob begitu. Nomor 2-nya tuh ada isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah akhirnya walaupun kemasukan amil. Contohnya qala hada ra'aitu hada marartu bi hada. Kata hada dia tetap dan tidak dapat berubah walaupun kemasukan amil dan walaupun berubah jabatannya. Maka kata hada di sini tuh termasuk isim mabni. Ketetapannya dalam satu keadaan itu disebut bina gitu. Nomor terakhir berdasarkan jumlah. Sini yang terakhir. Jumlah terbagi menjadi 3. Ada mufrad, ada mutsanna, dan juga ada jamak. Kita jelaskan ya satu-satu. Mufrad artinya tuh tunggal, hanya satu gitu. Contohnya muslimun, artinya seorang muslim. Satu kan, seorang muslim gitu. Nomor 2-nya ada musanna. Musanna tuh artinya ganda atau diartikan tuh jumlahnya ada 2 gitu. Musanna itu memiliki ciri. Cirinya tuh isim ditambah ani atau aini. Contoh yang mudzakkar yaitu jika mufrad muslimun, kalau musanna itu ditambahkan jadi muslimani atau muslimaini, 2 orang muslim. Contoh yang muannas yaitu seperti muslimun dari mufrad ya. Kalau dalam musanna yaitu muslimatani atau muslimataini. Nah, seperti ini. Artinya 2 orang muslim, muslimah gitu. Nah, kenapa muslimatani di sini dan muslimataini di sini tuh taknya tuh di sini tidak memakai tak marbuto? Karena tak marbuto tuh hanya digunakan pada akhir kalimat, akhir kata gitu. Sedangkan ini muslimatani dan muslimataini ini terletak di tengah kata. Jadi dia memakai tak yang mangkok seperti ini. Tidak memakai tak marbuto gitu. Nah, untuk nomor 3-nya yaitu ada jamak. Jamak itu artinya banyak atau lebih dari 2 gitu. Nah, si jamak ini tuh terbagi lagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Kita jelaskan jamak mudzakkar salim.
Jama mudzakkar salim adalah jama untuk isim-isim yang mudzakkar atau laki-laki, nama-nama laki-laki. Cirinya tuh isim ditambah una dan atau ina gitu. Contohnya yang mufradnya muslimun, kalau menjadi jama mudzakkar salim tuh menjadi muslimuna atau muslimina, orang-orang muslim. Nah, yang selanjutnya ada jama muannas salim. Jama muannas salim itu jama untuk isim-isim yang muannas atau perempuan gitu. Cirinya tuh isim ditambah atun. Contohnya muslimatun seperti ini. Nah, muslimatun tunnya tuh tak marbutohnya di akhirnya tuh harus dihapus dulu dan diganti menjadi muslimatun gitu. Harus diganti pakai tak biasa ya, tak mangkok gitu. Catatannya untuk isim jama muannas salim ini hanya bisa berbaris domah dan kasroh saja. Jadi pilihannya hanya atun dan atin, tidak boleh fathah. Kalau di Eropa menggunakan atun, ketika di Azer menggunakan atin, tapi nasabnya ia tetap atin dengan kasroh karena jama muannas salim itu dilarang fathah ya. Selanjutnya ada jama taksir. Apa sih jama taksir itu? Jama taksir itu adalah jama yang tidak beraturan. Dia tidak memiliki ciri khusus seperti jama muannas salim atau jama mudzakkar salim. Maka kita caranya ya harus dihafal gitu. Jama taksir ini terbagi menjadi dua, ada li ghairil akli dan ada lil akli. Kalau li ghairil akli ini tidak berakal seperti hewan atau benda. Contohnya yang mufrad kitabun. Kalau di jama taksir kan menjadi kutubun, buku gitu, buku-buku. Itu kan benda mati ya, buku-buku tuh. Nah, kalau contoh dari lil akli yang berakal ada manusia atau orang. Contohnya yang mufradnya tuh tolibun menjadi tullabun, para siswi gitu. Seperti itu. Mari kita simpulkan, isim adalah kata benda. Nah, pembagiannya ada 4. Ada isim berdasarkan keumumannya atau kekhususannya, yaitu ada nakiro dan al-marifat. Nakiro artinya umum, contohnya kitabun. Kalau yang marifat artinya khusus, contohnya al-kitabun. Nomor 2-nya ada menurut jenisnya, terbagi menjadi 2, ada mudzakkar dan ada muannas. Yang mudzakkar artinya laki-laki, contohnya muslimun. Kalau muannas artinya perempuan, muslimatun. Cirinya ada tak marbutoh ya di akhirnya. Nomor 3-nya ada berdasarkan i'rob. I'rob ini juga terbagi menjadi 2, ada isim mu'rob dan ada isim mabni. Isim mu'rob artinya dapat berubah, contohnya qala rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin. Nah, kalau nomor 2-nya isim mabni. Isim mabni artinya tidak dapat berubah. Contohnya seperti qala hada ra'aitu hada marartu bi hada. Nomor terakhir yaitu ada isim berdasarkan jumlahnya. Terbagi lagi menjadi 3, ada mufrad, musanna dan jamak. Yang mufrad itu contohnya muslimun. Mufrad itu artinya 1. Nomor 2-nya ada musanna. Musanna artinya 2. Musanna memiliki ciri yaitu ani, kemasukan ani dan aini. Contohnya muslimani dan muslimaini. Yang jamak artinya 2 atau lebih. Jamak itu terbagi lagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan juga ada jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu cirinya tuh ketambah dengan una dan ina, contohnya muslimuna dan muslimina. Kalau jamak muannas salim itu ketambah atun atau atin, contohnya muslimatun atau muslimatin. Dan cirinya tuh tidak boleh baris patah ya. Nomor 3-nya ada jamak taksir. Jamak taksir contohnya kutubun menjadi kitabun, aklamun menjadi qalamun. Tidak ada rumusnya ya. Gitu. Segitu saja penjelasan dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.